Ketelitian pelaku dalam menghilangkan jejak darah dan tanda-tanda kekerasan menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol diri yang absolut. Di titik inilah penyelidik mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya mencari seorang pembunuh, tetapi seorang perfeksionis yang menjadikan kematian sebagai kanvas untuk menunjukkan keahliannya yang tersembunyi. 30 tahun telah berlalu. Namun bagi sebuah keluarga di desa kecil di Jiangsu, waktu seolah berhenti di pagi hari yang beku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogiaga. Terima kasih banyak untuk kalian sudah klik video ini dan meluangkan waktu bersama kami. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Hari ini kita akan memasuki salah satu labirin misteri paling kelam dalam sejarah kriminalitas Cina. Sebuah kasus yang tidak hanya dikenal karena kekejamannya, tetapi juga karena presisi anatomis sang pelaku yang secara mengerikan membagi tubuh korbannya menjadi lebih dari 2000 potongan kecil. Kisah ini bermula pada 19 Januari 1996. Seorang petugas kebersihan yang menjalankan rutinitasnya di tengah suhu dingin yang menusuk hingga matanya tertuju pada sebuah kantong plastik yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Namun, saat ia mulai memeriksa isinya, dunia seakan berhenti berputar. Di antara tumpukan daging yang terpotong sangat halus tersebut, ia menemukan 3 ruas jari manusia yang sudah kaku. Mari kita telusuri setiap detail kisahnya. Sosok yang menjadi pusat perhatian dari tragedi yang mengerikan ini adalah Daiyo Aiking. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Diao hanyalah satu dari ribuan pemuda desa yang datang ke kota besar dengan harapan sederhana. Ia adalah mahasiswi baru di Universitas Nanjing, namun tidak seperti mahasiswi pada umumnya yang penuh energi dan lingkaran pertemanan yang luas. Diao digambarkan sebagai sosok yang sangat introvert, pendiam, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dia hanyalah gadis biasa yang seolah tidak kelihatan di tengah keramaian kampus. Kronologis terakhirnya dimulai pada malam 10 Januari 1996. Setelah makan malam, sebuah insiden kecil terjadi di asramanya. Petugas asrama memberikan teguran keras kepada Diao karena dianggap melanggar aturan penggunaan alat listrik di dalam kamar. Bagi seorang gadis yang sangat pemalu dan tidak menyukai konflik, teguran itu nampaknya memberikan tekanan psikologis yang cukup dalam. Dan Diao mungkin ingin mencari udara segar untuk menenangkan diri. Lalu dia memutuskan untuk pergi keluar dari lingkungan asrama. Saksi mata terakhir melihatnya berjalan meninggalkan gerbang Universitas Nanjing saat hari mulai gelap. Ia menggunakan jaket merah yang mencolok di tengah musim dingin yang kelabu. Sebuah detail yang seharusnya memudahkan siapapun untuk mengingat kehadirannya. Namun, setelah langkah kakinya menjauh dari lampu-lampu jalan universitas, Diao Aiking seolah menguap di telan bumi. Tidak ada catatan ia bertemu dengan siapa. Tidak ada yang mendengar teriakan. Dan tidak ada jejak perlawanan di sepanjang rute yang mungkin ia lalui. Ia menghilang selama 9 hari penuh sebelum akhirnya potongan-potongan tubuhnya mulai ditemukan tersebar di berbagai penjuru kota. Inilah yang menjadi titik balik yang membingungkan bagi para penyelidik. Mengapa Diao? Jika ini adalah target acak, mengapa sang pelaku harus melakukan upaya yang begitu ekstrim terhadap seorang gadis desa yang tak memiliki busuk?
tidak memiliki kekayaan, dan tidak memiliki profil yang tinggi. Ataukah selama ini Diao sebenarnya tidak sedang sendirian? Apakah di balik sifat introvertnya, ia telah diawasi oleh predator yang mengintai dari kegelapan, mempelajari setiap kebiasaannya, dan menunggu saat yang tepat ketika ia keluar dari perlindungan tembok asramanya? Sosok Diao Aiking bukan hanya korban. Ia adalah simbol dari misteri bagaimana keberadaan seorang yang begitu tenang bisa berakhir dalam sebuah simfoni kekejaman yang paling berisik dalam sejarah kriminal Cina. Ketika identitas korban terkonfirmasi sebagai Diao Aiking, pemerintah Cina segera menyadari bahwa ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa. Ini adalah penghinaan terhadap ketertiban umum di salah satu kota pendidikan paling penting di negara tersebut. Maka dimulailah salah satu operasi pencarian manusia terbesar dalam sejarah kepolisian modern Cina. Skala mobilitasnya benar-benar masif dan tidak tanggung-tanggung. Ribuan personel polisi dikerahkan mulai dari detektif senior hingga unit taktis militer. Kota Nanjing berubah menjadi zona pengawasan ketat dalam satu malam. Tim investigasi tidak hanya memeriksa jalanan. Mereka melakukan penyisiran dari pintu ke pintu. Hampir seluruh asrama di Universitas Nanjing digeledah tanpa terkecuali. Setiap inci dari kamar-kamar mahasiswa, gudang bawah tanah, hingga sistem drainase kota diperiksa dengan teliti. Polisi melakukan interogasi terhadap hampir seluruh warga di sekitar lokasi penemuan potongan tubuhnya. Ribuan orang yang dianggap memiliki profil mencurigakan atau pernah berada di area tersebut pada malam hilangnya Diao dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemerintah ingin memberikan pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi monster seperti ini untuk bersembunyi. Namun, di tengah tekanan besar tersebut, para penyelidik mulai menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan tentang profil pelaku. Mereka tidak sedang menghadapi seorang kriminal amatir yang bertindak atas dorongan emosi sesaat. Pelaku yang mereka cari adalah individu dengan tingkat ketenangan yang berada di luar batas kewajaran manusia. Bayangkan saja, untuk melakukan proses pemotongan dan pembersihan sedetail itu, pelaku membutuhkan ruang tertutup yang sangat privat, waktu yang cukup lama, dan akses ke air bersih dalam jumlah yang besar. Namun, selama 9 hari Diao menghilang, tidak ada satupun tetangga yang melaporkan suara yang mencurigakan, bau yang menyengat, atau aktivitas aneh di lingkungan pemukiman padat Nanjing. Ketelitian pelaku dalam menghilangkan jejak darah dan tanda-tanda kekerasan menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol diri yang absolut. Polisi mulai mencurigai bahwa sang jagal ini mungkin adalah seorang yang memiliki reputasi baik di tengah masyarakat. Sosok yang nampak normal, sopan, bahkan mungkin terpandang. Sehingga tidak ada yang pernah curiga bahwa di balik pintu rumahnya ia sedang merangkai kepingan-kepingan maut. Kegagalan pencarian masif ini mulai menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Jika ribuan polisi dan interogasi terhadap seluruh kota saja tidak mampu menyeretnya keluar dari bayang-bayang, maka siapa yang sebenarnya mereka hadapi? Ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah awal dari kekalahan telak otoritas hukum melawan kejeniusan yang jahat. Dunia kriminalitas mengenal banyak metode untuk menghilangkan jejak. Namun,
Apa yang dilakukan terhadap tubuh Diao Aiki adalah sesuatu yang melampaui logika kejahatan konvensional. Ini bukan sekedar mutilasi. Ini adalah sebuah pekerjaan teknis yang dilakukan dengan tingkat presisi yang membuat para ahli forensik paling berpengalaman sekalipun merasa mual. Tubuh Diego ditemukan tidak dalam bentuk potongan besar, melainkan telah dicacah menjadi 2112 bagian. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti adanya dedikasi yang mengerikan dari sang pelaku untuk memastikan bahwa korbannya benar-benar hilang bentuk kemanusiaannya. Satu hal yang paling mencengangkan dari temuan ini adalah kondisi jaringan tubuhnya. Pelaku diduga telah merebus setiap potongan daging tersebut. Secara teknis, merebus jaringan manusia berfungsi untuk mengeraskan tekstur daging sehingga lebih mudah dipotong menggunakan pisau yang tajam, sekaligus menghentikan aliran darah secara total. Inilah alasan mengapa pelaku mampu membuang potongan-potongan tersebut di tempat umum tanpa meninggalkan jejak ceceran darah yang mencolok. Ini adalah sebuah inovasi kematian yang sangat dingin, sebuah prosedur yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang yang memahami anatomi sekaligus kimia organik secara mendalam. Analisa teknis terhadap sisa-sisa tubuh Diao mengungkapkan pola yang sangat rapi. Organ dalam tubuhnya tidak dihancurkan secara brutal, melainkan dikeluarkan dan disusun dengan ketelitian seorang profesional. Kepala dan bagian tubuh utama ditemukan di lokasi yang berbeda, seperti di Jalan Buangsan dan wilayah Longwang Miao, terbungkus rapi dalam kantong plastik yang tampak bersih dari luar. Bahkan tulang-tulangnya tidak dipatahkan secara kasar, tetapi dipotong dengan presisi yang tinggi, menunjukkan penggunaan alat potong yang sangat spesifik dan tenaga yang sangat stabil. Keahlian khusus ini mengarahkan kecurigaan polisi pada satu kesimpulan: pelaku bukanlah orang sembarangan. Polisi mulai menyisir daftar individu yang memiliki latar belakang medis, khususnya ahli bedah saraf atau mahasiswa kedokteran tingkat tinggi yang memiliki akses ke laboratorium. Selain itu, profesi seperti penjagal daging profesional juga masuk dalam radar, karena kemampuan memotong tulang tanpa menciptakan serpihan kasar membutuhkan pengalaman bertahun-tahun. Namun, ada satu paradoks yang membingungkan. Jika tujuannya hanya untuk membuang mayat, memotongnya menjadi 20 bagian sudah lebih dari cukup. Mengapa harus 2112 bagian? Mengapa menghabiskan waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari, untuk sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan ini? Di titik inilah penyelidik mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya mencari seorang pembunuh, tetapi seorang perfeksionis yang menjadikan kematian sebagai kanvas untuk menunjukkan keahliannya yang tersembunyi. Ada sebuah pertanyaan besar yang menghantui setiap detektif yang menangani kasus ini. Mengapa harus 2000 potongan? Secara logika kriminal, memotong tubuh korban hingga menjadi ribuan bagian adalah pekerjaan yang sangat tidak efisien. Tindakan ini memakan waktu yang sangat lama, menguras tenaga, dan meningkatkan risiko pelaku untuk tertangkap. Namun, dalam dunia psikologi kriminal, tindakan yang tampaknya tidak rasional ini sebenarnya menyimpan pesan yang sangat dalam. Ia bukan sekedar upaya membuang mayat. Ini adalah bentuk obsesi total dan penghilangan identitas yang absolut. Pelaku tidak hanya ingin membunuh Diao Aiking, ia ingin menghapus eksistensi fisik Diao dari muka bumi,
mengubah seorang manusia menjadi sekumpulan kepingan yang tak lagi dikenali. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding adalah strategi sembunyi yang dipilih oleh sang pelaku. Alih-alih mengubur potongan-potongan tersebut di hutan terpencil atau menenggelamkannya ke dasar sungai terdalam di mana tak ada orang yang bisa menemukannya, justru ia memilih sebaliknya. Pelaku membuang potongan-potongan tubuh tersebut di tempat-tempat umum yang sangat mudah ditemukan oleh warga, di pinggir jalan besar, di dekat area pemukiman, hingga di area sekitar kampus. Ini adalah sebuah anomali. Tindakan ini dianggap oleh banyak ahli sebagai sebuah bentuk ejekan terang-terangan kepada otoritas kepolisian Nanjing. Bayangkan kepercayaan diri yang dimiliki orang ini di tengah perburuan masif yang melibatkan ribuan polisi. Ia dengan tenang berjalan di tengah kota, membawa kantong-kantong berisi maut dan meletakkannya tepat di bawah hidung aparat. Ini adalah pesan tanpa kata yang tersembunyi. Aku ada di antara kalian. Aku melihat kalian mencari, tapi kalian tak akan pernah bisa menangkapku. Bagi sang pelaku, kota Nanjing telah menjadi papan permainan catur pribadinya, dan polisi hanyalah pion-pion yang tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Logika pelaku ini menunjukkan tingkat narsisme yang ekstrim sekaligus kendali emosional yang mengerikan. Ia tidak takut ditemukan. Ia justru menikmati proses penemuan itu sendiri. Setiap kantong yang ditemukan oleh warga adalah pertunjukan yang ia rancang untuk menciptakan horor yang kolektif. Ia ingin seluruh kota membicarakannya. Ia ingin rasa takut menyebar seperti virus di setiap sudut jalanan. Disinilah letak teror yang sesungguhnya. Diao Aiking hanyalah instrumen bagi sang pelaku untuk menunjukkan dominasinya atas kehidupan, kematian, dan hukum. Hingga detik ini, kita dipaksa untuk menyadari bahwa sang jagal ini mungkin masih tersenyum di luar sana. Bangga karena karyanya yang paling mengerikan belum pernah terpecahkan selama berpuluh-puluh tahun. Tahun-tahun berlalu dan kasus ini mulai mendingin. Namun di era internet, misteri Diao Aiking menemukan nafas baru yang jauh lebih gelap. Pada tahun 2008, sebuah postingan anonim muncul di forum diskusi populer Cina. Tianya Klo, pengguna dengan nama samaran Black Mirror, menulis sebuah analisis yang begitu detail, begitu tajam, hingga membuat siapapun yang membacanya merinding. Ia tidak hanya menebak, ia seolah-olah mengetahui motif pelaku. Black Mirror berargumen bahwa pembunuhan itu bukan sekadar aksi kriminal, melainkan sebuah ritual seni yang terdistorsi, mungkin terkait dengan subkultur musik heavy metal yang ekstrim atau bahkan bentuk pemujaan terlarang terhadap kematian. Analisis ini begitu akurat dalam mendeskripsikan kondisi potongan tubuh yang tidak dipublikasikan secara luas oleh otoritas, sehingga kepolisian Nanjing mengambil tindakan luar biasa. Mereka melacak dan menginterogasi penulis di balik akun Black Mirror tersebut. Namun, hasil penyelidikannya justru berakhir anti klimaks. Penulisnya adalah seorang pemuda biasa yang mengaku hanya melakukan dedukasi logika berdasarkan informasi yang beredar. Namun, benarkah sesederhana itu? Banyak netizen yang meragukannya. Muncul spekulasi liar bahwa Black Mirror mungkin adalah sang pembunuh itu sendiri yang sedang merayakan kejahatannya di ruang publik digital, atau setidaknya seseorang yang memiliki akses langsung ke berangkas rahasia kepolisian. Kegagalan ini membuka pintu bagi teori konspirasi yang lebih besar,
Mengapa di negara dengan tingkat pengawasan seketat Cina, seorang pembunuh bisa melakukan mutilasi serumit itu di tengah kota dan menghilang tanpa jejak? Muncul teori bahwa pelakunya bukanlah warga sipil biasa. Spekulasi mulai mengarah pada sosok berpengaruh. Mungkin seorang anggota keluarga pejabat tinggi atau tokoh dengan koneksi militer yang kuat yang membuat penyelidikan polisi seolah terbentur oleh tembok baja setiap kali hampir mendekati kebenaran. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa di tahun 90-an sistem hukum masih sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan. The Black Record atau catatan hitam ini menjadi simbol bahwa kasus Diao Aiking mungkin sengaja dibiarkan menjadi misteri. Apakah ada tangan tak terlihat yang melindungi sang jagal? Apakah bukti-bukti kunci sengaja dihilangkan untuk menjaga nama baik pihak tertentu? Di dunia digital yang penuh informasi, kebenaran tentang Diao Aiking justru terkubur di bawah tumpukan teori yang saling tumpang tindih. Namun, satu hal yang pasti, kemunculan teori-teori ini membuktikan bahwa bagi masyarakat, pelaku pembunuhan ini bukanlah sekedar manusia, melainkan hantu di masa lalu yang dilindungi oleh sistem yang lebih gelap dari kejahatan itu sendiri. Kita dipaksa untuk bertanya, apakah kita sedang mencari seorang pembunuh? Atau kita sedang menatap sebuah rahasia negara yang terbungkus dalam 2000 potongan daging hidup? Waktu adalah sungai yang menghanyutkan bukti. Dan dalam kasus Diao Aiking, sungai itu telah mengalir selama 3 dekade. Pada tahun 2016, sebuah gelombang kecemasan melanda publik Cina. Berdasarkan hukum pidana di sana, terdapat batas kadaluarsa penuntutan selama 20 tahun untuk kasus kriminal. Secara teknis, jika pelaku ditemukan setelah melewati batas itu, ia bisa melegang bebas dari jeratan hukum. Namun, kekejaman kasus ini berada di level yang berbeda. Menanggapi keresahan tersebut, kepolisian Nanjing mengeluarkan pernyataan yang sangat langka namun tegas. Karena tingkat kebiadaban yang luar biasa, kasus Diao Aiking dinyatakan sebagai kasus yang akan terbuka selamanya hingga pelakunya ditemukan. Hukum mungkin memiliki batas, tapi keadilan bagi Diao tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Namun, pernyataan heroik dari kepolisian itu berbenturan dengan kenyataan pahit di laboratorium forensik. Banyak yang bertanya, di era di mana teknologi DNA mampu mengungkap identitas pelaku dari satu helai rambut yang ditemukan puluhan tahun lalu, mengapa kasus ini masih menemui jalan buntu? Di tahun 1996, prosedur penyimpanan bukti tidak secanggih sekarang. Banyak sampel biologis asli dari tubuh Diao telah rusak, terkontaminasi oleh suhu udara, atau bahkan hancur karena proses perebusan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sang jagal tampaknya tidak hanya memotong tubuh Diao, ia juga telah menghancurkan kode genetik yang bisa menyeretnya ke pengadilan. Kegagalan teknologi modern ini menciptakan keheningan yang menyakitkan. Setiap kali ada kemajuan dalam database DNA nasional Cina, harapan sempat melambung, namun berakhir dengan kekecewaan yang sama. Kasus ini seolah sengaja dirancang untuk tidak bisa dipecahkan. Kita melihat sebuah ironi besar. Di saat Cina melompat menjadi negara adidaya dengan teknologi pengenalan wajah paling mutakhir di dunia, jejak seorang pembunuh dari masa lalu tetap tak tersentuh di bawah radar. Kematian kasus ini secara administratif tidak berarti hilangnya ingatan publik. Justru ketidakmampuan sains untuk memberikan jawaban membuat luka ini terus menganga. Setiap tahun
Di tanggal yang sama saat Diao menghilang, masyarakat kembali teringat bahwa ada seorang monster yang menua dengan tenang di suatu tempat. Mungkin sedang meminum teh di pagi hari atau berjalan di trotoar yang sama dengan kita, sambil membawa rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam musim dingin itu. Kedatangan ini bukan hanya milik kepolisian, tapi menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa terkadang kegelapan bisa menang melawan cahaya ilmu pengetahuan, meninggalkan kita dalam ketidakpastian yang tidak berujung. Tiga 30 tahun telah berlalu. Namun bagi sebuah keluarga di desa kecil di Jiangsu, waktu seolah berhenti di pagi hari yang beku itu. Diao Aiking bukan sekedar angka dalam statistik kriminal, dan ia bukan hanya 2000 potongan yang menjadi bahan perdebatan di internet. Ia adalah seorang putri, dia adalah seorang adik, dia adalah seorang anak manusia yang mimpinya dihancurkan secara paksa. Ayahnya yang kini telah renta dan sakit-sakitan masih sering terlihat menatap kosong, menunggu keadilan yang mungkin tidak akan pernah datang selama ia masih bernapas. Baginya, setiap tahun yang berlalu tanpa jawaban adalah siksaan yang lebih kejam daripada pisau sang pembunuh. Kasus Diao Aiking telah menjadi warisan luka bagi kota Nanjing. Ia menjadi pengingat yang mengerikan bahwa di balik gemerlap kemajuan kota besar, di bawah lampu-lampu neon yang terang, selalu ada sudut gelap yang tak terjangkau oleh cahaya. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa dunia tidak selalu memberikan akhir yang adil. Ada kejahatan yang begitu sempurna sehingga ia mampu menipu waktu, hukum, dan bahkan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir sekalipun. Namun, mungkin ada alasan mengapa kita terus membicarakan kasus ini. Mungkin dengan terus menjaga ingatan tentang Diao Aiking tetap hidup, kita sedang menolak untuk membiarkan sang jagal menang sepenuhnya. Selama namanya masih disebut, selama kisahnya masih diceritakan, maka ia tidak benar-benar lenyap. Sang pelaku mungkin berhasil menghancurkan tubuhnya, namun ia tidak pernah bisa menghapus jejak keberadaan Diao dari nurani kolektif kita. Jadi mari kita merenung sejenak. Jika benar teori bahwa pelaku adalah orang yang sangat cerdas, tenang, dan terorganisir, besar kemungkinan ia masih hidup saat ini. Ia mungkin adalah orang tua yang sedang duduk di sebelah kita di bus, atau tetangga yang selalu menyapa dengan ramah setiap pagi. Menurut kalian, apakah mungkin kebenaran ini akan terungkap suatu saat nanti? Ataukah rahasia ini akan ikut terkubur bersama sang jagal ke liang lahat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap waspada, karena terkadang monster yang paling nyata adalah mereka yang terlihat paling biasa. Terima kasih telah menelusuri sejarah yang paling kelam ini bersama kami di Ogi Aga. Selalu dukung kami dengan subscribe dan like, serta bagikan juga video ini. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.